sama aku. Selamat pagi sang debater, Rudi. Bukan kenal sama aku. Ya kenal lah, kau kan si modal congor. Modal congor gimana? Bukannya dirimu yang modal congor. Modal congor open cam lah kau. Biasanya kau open cam di room kau, iya kan? Belum ini. Berarti kau belum nonton juga. Rudi, Rudi telanjang. Apalah kau bilang? Sabar. Paling dia ntar lagi dimasukkannya rame-rame keroyokan. Ya, aku ingin tahu apa sih kehebatannya Islam? Sebentar Rudi, jangan kamu framing. Tanya penyebar. Berapa biasanya saya sediakan narasumber dari Islam? Saya nggak tahu. Semua saya naikkan Kristen. Ya, jangan begitu kau. Sebentar lagi, tunggu aja sebentar lagi. Hanya dua gendangnya. Framing. Kalau tidak dibuang aku, dinaikkan rame-rame. Ya, aku mau tanya, aku mau ikut kau Lung. Apa sih kelebihan Islam dari agama yang sebelumnya? Kalau kamu menanyakan kelebihan Islam, harusnya kau jelaskan dulu. Oh, agama kami Kristen seperti ini, baru kau tanya. Jangan dong kamu mau mencari apa sih kelebihan Islam sementara Kristen nggak mau kau jelaskan. Jelaskan dulu sama saya dengarkan. Ya, kau penyebar, kamu mute ya. Oke. Ku jelaskan bahwa kalau kelebihan ajaran Kristen itu sudah ada seorang Kristen yang masuk di surga. Itu tertulis di 2 Korintus 12 ayat 2. Nah, sekarang ada nggak orang Islam yang sudah masuk surga? Coba. Siapa yang masuk surga? Di dalam namanya nggak disebutkan sih. Diam dulu lah penyebar. Janganlah kau nyambung. Kalian 2 Kristen di sini loh. Penyebar turun aja penyebar. Gak apa-apa biar satu-satu. Saya nggak mau kayak begitu. Gak apa-apa saya penyebar. Jangan kau membuat apa aja di situ. Langsung turun. Gak apa-apa. Biar enak diskusi. Sebentar dulu. Penyebar. Nanti dibilangnya 2 lawan 1 loh ini. Sebentar dulu debater. Sabar dulu. Saya bisa saja mengatakan begini. Sabar dulu penyebar. Biar 1 lawan 1 nanti dibilangnya 2 lawan 1. Saya nggak mau. Biarin aja dia di atas. Nggak boleh begitu. Nanti kau bilang 2 lawan 1 dulu. Hah? Nanti kau bilang 2 lawan 1 dikeroyok. Penyebar turun dulu kau penyebar. Maksudnya bukan 2 lawan 1. Biarin aja dia di atas. Jangan turun kau, turun. Nonton di luar nggak apa-apa. Turun aja dulu penyebar. Gak boleh kok kayak gitu. Saudara seiman kau itu biar 1 lawan 1. Belum tentu dia Kristen. Belum tentu dia Kristen. Biarin aja dulu. Dia Kristen itu. Loh kok host nggak boleh kan kau turun sendiri kan bisa. Lucu kau penyebar. Nanti dibilang kita 2 lawan 1. Kau pun bukan Kristen, tahu aku belum tentu penyebar ini Kristen. Oke, aku turun, oke. Jangan cukul, ya turunlah. Ini baru enak. Sesama orang Batak ini ya. Kau itu tenang kan? Itu jangan kayak gitu, sama saudara seiman kau loh. Kau ini lucu kali. Apa-apa. Nanti kan kau bilang dikeroyok, ya. Ayo cepat. Enggak. Sekarang gini, kamu mengatakan sudah ada orang yang di surga. Saya boleh tahu dong siapa namanya? Namanya memang nggak disebutkan, tetapi sudah ada. Nah, sekarang saya tanya hal yang sama. Ya, sekarang saya tanya hal yang sama. Begitu. Nggak begitu dong. Nggak harus semuanya ada. Kalian tahu kalau orang itu ada di surga. Sekarang, siapa istri Adam? Al-Quran, aku mau tahu. Siapa nama istri Nabi Adam? Di Al-Quran, kasih ayatnya. Emang nggak, tunggu dulu. Emang kamu tahu apa arti Hawa? Saya nggak tanya Hawa, saya tanya siapa nama istri Nabi Adam di dalam Al-Quran surat 7. Nggak ada di dalam Al-Quran karena kenapa nggak ada? Berarti kamu mau diskusi atau mau ya tidak ada. Tidak ada kau bilang kan? Kalau tidak ada terus berarti nggak pernah punya istri dong Adam. Bukan nggak pernah punya istri, sejak kapan Hawa itu dikatakan istri? Saya nggak pernah nanya Hawa, nggak ada saya bilang Hawa. Ada nggak bilang Hawa dari tadi? Nggak ada saya bilang Hawa. Sejak kapan Adam itu menjadi suami? Kau baca, makanya kau baca surat 7. Dimana datanya surat kalau 7. yang namanya Adam itu adalah suami? Baca surat 7. Oke, terima kasih. Baca surat 7, baca surat 7. Buka, coba kita buka. Nah, kita buka surat 7 ya. Diamilah engkau dan istrimu katanya surga ini. Sabar. Ayatnya ke-20 berapa ya? Sabar ya. 20 mulai dari 23 itu 23. Sabar. Yo. Al-A'raf.
Ya, bukan 23. Sebentar. Kulihat dulu ya. Nanti saya nanti tanya silsilah dari yang namanya Rasul Paulus ya. Ya, sabar dong. Rudi kalau ngomong sama perempuan rojo saja mulutnya kayak perempuan. Nah, inilah penyakit Uclim. Penyakit Uclim begini, kalau aku lagi diskusi sama perempuan dibilang mulutnya kayak perempuan. Lah mulut kau nggak berhenti. Mulutmu dua atas bawah. Nggak berhenti. Mulut bawah itu yang mengeluarkan Yesus ya, jangan lupa. Ya Muhammad juga dari situ. Muhammad juga dari situ. Nabi Muhammad itu manusia. Yesus iya betul. Makanya Muhammad dari situ. Kelamit juga terlahir dari situ kan. Mana? Kalau kau menghujat, aku menghujat, jangan lapor polisi ya. Ucil kan gampang lapor polisi. Lapor polisi. Terlagi lapor polisi. Makanya kau jangan menghujat biar aku tak menghujat. Mana cepat. Karena kalian begitu dibilang Muhammad, kalian kayak masukkan roh halus, roh jahat. Ntar ya. Tunggu. Cari dulu, sabar. Sebentar. Surah ini 18, sabar itu. 19. Surah 2 ayat 35. Coba buka surah 2 ayat 35. Sama surah 7 ayatnya yang ke-19. Satu-satu. Surat berapa dulu? Surat 7? Surah 2 ayat 35 dulu pertama. Al-A'raf. Ya. Surat 7 ayat 19. Al-A'raf. Sebentar. Satu-satu lah. Ya. Surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 19. Oke, sebentar.Aya ada muskun anta wa zawuka jannata fakullah min haitsusib wala. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu. Di mana di situ bahasa Arabnya istri? Sudah bahasa Indonesianya. Kok lari ke situ? Oke, aku carikan. Ya, aku carikan. Kan lucu kau. Di mana situ istri? Iya. Wazah istri di dalam Al-Quran di mana? Ya, di bahasa Arabnya di mana? Ya. Aku taunya di sini dibilangnya wazah juga. Berarti sebentar. Berarti yang menerjemahkan ini Kemenak bodoh semua. Berarti Kemenak bodoh semua dong. Mengatakan di situ istri. Terus? Bukan bodoh. Lah terus? Bukan bodoh. Jangan begitu dong. Loh, kau aja ketawa. Mana di situ istri? Berarti tidak ada di situ istri. Ke Ori. Lah udah balikan ke Ori. Wazau juga. Silakan. Ya. Sebentar. Di mana? Ya, minta bantuan aja nggak apa-apa. Sebentar, nggak perlu saya minta bantuan, saya cari. Jangankan kau bilang sama orang sana, aku bilang Tuhannya aja nggak mampu melawan aku berdebat. Tuhan siapa? Yesus. Yesus saja saya tantang minum racun maut, mati juga nya. Yang minum racun mati itu Muhammad.
Bukan Yesus. Oke, nanti saya minta datanya ketika Nabi Muhammad minum racun itu langsung wafat iya, ya. makan racun, ya? Bukan langsung mati. Aku tidak bilang langsung mati. Ketawa. Ayo. Itu ada teman yang mati dengan tombak tentara Romawi kok langsung mati. Tidak boleh lapor polisi ya. Uclim dikit-dikit lapor polisi. Dikit-dikit intimidasi. Kalau ngomong suka hati. Gak usah kayak begitu, Gimana kalau kamu sudah melakukan, suatu penistaan, barulah. Budia Sali dalam debat bertanya, langsung kebakaran laporan itu kemasukan roh. Taruh apa? Aku korban salah satu diancam mati. Budia Sali kenapa? Oh jangan fitnah. Kok berfitnah, videonya masih ada, dia bertanya langsung teriak-teriak. Siapa yang teriak? Ya, siapa yang teriak? Siapa yang teriak? Siapa yang teriak? Tapi mikmu bagus. Apa mereknya itu? Bonkyo, belilah. Pakai apa lagi itu? Pakai apa namanya itu? Pakai apa? Soundcard, enggak ya? Pakai soundcard. Oh, soundcardnya Bonkyo. Oh. Iya, soundcardnya Bonkyo. Bagus ya? Lumayan. Aduh, kenapa saya nggak dapat ini? Sebentar. Kita tuh harus cari baik-baik, ya kan? Kalau tidak baik-baik. Di mana kau tinggal itu? Saya tinggal di daerah Sibolga. Wih, Sibolga ya, tepi pantai. Iya, mandi di laut aja terus sampai 10 orang saya sudah baptis api di situ. Baptis api. Kalau baptis api itu, saya siram dia dengan pertalite ya kan, saya siram. Bukan, kan di dalam Bimbel kamu kan ada baptis api. Maksudnya bukan begitu itu. Baptis api itu tumpang tangan dalam roh. Itu makanya di Kisah Para Rasul 2 turun Roh Kudus, api. Kau dulu Kristen, ku dengar-dengar ya toh? Iya, Kristen. Kenapa? Nggak ada kenapa-kenapa. Makanya aku ingin ikut kau. Kan salah, kan? Kira-kira apa sih yang di dalam Islam itu berbeda dengan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani? Berbeda lah. Kau baca, apa itu? Bacalah kau bang, baik-baik kau punya apa? Iya, apa? Saya dengar tadi kamu mengatakan apa ya? Lupa aku. Apa? Coba. Katakan apa? Lupa. Cobalah. Apa kira-kira yang membuat aku selalu mengatakan kepada orang, apa sih yang membuat aku bisa tertarik sama Islam? Coba promosi lah. Apa yang bisa tertarik sama Islam? Siapa tahu kau bisa merubah aku. Apa yang saya rubah kamu? Yang merubah manusia itu hanya Allah. Nah, kalau hanya Allah, berarti ngapain kalian syiar? Syiar? Islam itu agama syiar loh. Iya, makanya kenapa kalian syiar? Kan Allah yang merubah. Dan kenapa kalian marah? Syiar? Tahu apa arti syiar? Dan kenapa kalian begini sama saja seperti begini, Bang Rudi, sama saja seperti ini. Ketika saya menasihati anak saya terus, ya sekarang tergantung dia mau dengar apa enggak, betul enggak? Nah, kau bilang kan Allah yang membolak-balikkan hati. Kenapa kalian marah? Ketika ada orang mu'alaf, kalian senang. Ketika ada orang murtad, kalian marah-marah. Ketika ada orang memaki-maki, kalau ada yang murtad, memaki-maki. Kalau ada orang memaki-maki, kalian marah. Kalau ada orang menghujat, kami tidak pernah marah tuh, santai. Kami jawab dengan baik. Kalau kalian dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit teriak-teriak. Begini. Contoh nyata yang dilakukan oleh logika, dia menginjak kitab Anda, kitab kalian. Kami pihak Muslim itu marah. Mana ada kalian marah, sandiwara aja kau. Tidak, kami marah. Buktinya Zulkifli menghujan-hujan. Dia sampai mengamuk sama si siapa? Karena Zulkifli mencari muka. Dia saja banyak menghujat, tidak ada yang berani menghina dia. Itu kamu namanya framing, menuduh kamu. Karena si logikal itu tidak punya bobot di kalian. Maka kalian hajar dia. Sekarang saya cari di sini kata, apa tadi kamu mengatakan? Apa? Gak ada di situ arti kata istri di situ. Wa zaujuka. Itu tulisannya.
Di sini bukan wazaujuka arti kata istri. Ya apa? Iya, shalom teman-teman semua. Itulah video perdebatan antara seorang wanita muslim dengan sang debater. Dan kemudian sang debater ini meminta supaya benar-benar itu seorang wanita itu bisa membuktikan kelebihan dari agamanya. Dan kemudian dia tidak bisa membuktikan, dan juga wanita itu meminta kepada sang debater untuk membuktikan kelebihan agamanya. Kemudian sang debater tadi menjawab bahwa kelebihan Kristen, bahwa orang Kristen itu masuk surga sesuai dengan kitab suci yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan seterusnya. Di sana dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, di situ patokan dari sang debaters bahwa orang Kristen yang sudah disebut di sana itu diangkat ke sorga atau masuk ke sorga. Dan di ayat ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah, teman-teman, di situ Rasul Paulus ya menyampaikan kepada jemaat di Korintus melalui suratnya bahwa ada seorang Kristen yang benar-benar itu masuk surga. Itu sudah tercatat bahwa itu Kristen, bukan yang lain, bukan penganut agama yang lain. Nah, bagaimana dengan seorang wanita ini? Apakah dia bisa membuktikan tentang siapa yang pernah masuk ke surga? Apakah orang-orang sebelumnya pernah? Tidak dicatat. Itulah yang menjadi perdebatan mereka. Malah perempuan tadi menanyakan siapa namanya yang diangkat ke surga itu. Nah, memang tidak tertulis atau tidak tercatat namanya karena memang itu tidak penting, tetapi yang penting di situ adalah Kristen. Nah, kenapa Kristen? Artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu sangat penting. Identitas, status sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, itulah yang layak masuk surga. Kenapa? Karena merekalah yang menerima penebusan, dan orang Kristen percaya kepada penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga Kristen layak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah terbukti. Jadi karena tidak bisa dibuktikan oleh wanita tadi, ya taunya menghujat dan kemudian mengolok-olok ya dengan ketawa ketiwi. Nah, kenapa? Karena memang tidak bisa dibuktikan dalam kitab sucinya siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sedangkan dalam kitab suci Kristen sudah jelas Kristen diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga itu. Sudah jelas, jadi itu tidak perlu diragukan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.